lihat gambar saya, kalau saya acungkan jempol baru mulai baik Bapak Ibu. Iya, iya. Baik Bapak Ibu, pada hari ini ya, pertemuan kita hari ini kita akan melaksanakan in-house training. Nah, jadi pada in-house training ini sebenarnya apa yang akan kita capai, yaitu bahwa pada in-house training ini mengharapkan bahwa Bapak Ibu itu mampu mengetahui struktur kurikulum sekolah penggerak, kemudian mampu melaksanakan struktur sekolah penggerak di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, itu tujuan kita melaksanakan IHT kita pada hari ini. Nah, jadi sebelum mulai atau kita berdoa dulu ya menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai, ya berdoa selesai. Baik Bapak Ibu ya, supaya kita bersemangat ya, tetap bersemangat melaksanakan kegiatan ini. Barangkali kegiatan kita ini nanti panjang ya, kegiatan kita ini panjang, maka kita ice breaking dulu ya. Jadi saya akan katakan sekolah penggerak siap. Nah, sekolah penggerak siap. Merdeka. Ya. 1, 2, 3. Sekolah penggerak siap. Sekolah penggerak siap. Merdeka. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Merdeka. Iya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah ya membuat atau melaksanakan pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan di sekolah Bapak Ibu yang dulu atau yang sekarang kita laksanakan pada kurikulum yang kemarin? Nah, apakah Bapak Ibu pernah melaksanakannya? Baik, kalau sudah ya sudah bagus ya, berarti itu sudah pernah melaksanakan pengembangan pembuatan kurikulum. Jadi sebagai guru tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan ya kegiatan pengembangan kurikulum, karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang langsung melaksanakan model pembelajaran itu, atau yang dulu disebut rencana pembelajaran ya, yang membuat, mendesain ya untuk dokumen pada kurikulum ya, dokumen 2 dan dokumen 3-nya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, pada kegiatan in-house training ini ya, materi yang mau kita sampaikan atau Bapak Ibu pelajari itu memahami kurikulum. Baik Bapak Ibu. Jadi kurikulum yang mau kita lihat itu ya Bapak Ibu ya, kita lihat ya. Kurikulum yang mau dilihat itu, nah sekarang adalah kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, untuk membuat kurikulum Merdeka Belajar itu kita lihat ya, kerangka kurikulum itu harus seperti apa ya. Nah, kurikulum ini Merdeka Belajar itu meningkatkan proses kualitas pembelajaran di inisiasi kurikulum-kurikulum yang telah ada sebelumnya. Nah, jadi kurikulum ini menguatkan praktik kurikulum berbasis kompetensi. Jadi penguatan pada literasi. Nah, ya. Jadi kita lihat struktur kurikulum itu ya, ada itu jam-jamnya di SMP ini kita lihat satu tahun itu ada berapa jam begitu ya. Di SMP itu satu tahun ada 1.368 jam. Nah, jadi pada struktur kurikulum harus temuan profil Pancasila dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, ada yang sudah paham ya tentang apa yang kita sampaikan, materi untuk pengenalan atau memahami struktur kurikulum pada hari ini. Baik, saya persilakan ya kepada moderator untuk ya melanjutkan atau memberikan kesempatan kepada peserta guru-guru lain untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Ya, baik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau tentang materi ini? Silakan.
Halo, Bagaimana? ada Ibu. Ya, Halo Bu Leli. ya. Ya, kami mencoba akan bertanya apa yang telah disampaikan Ibu Leli. Saya tertarik sekali Bu mengikuti pelatihan in-house training ini, apalagi materi yang disampaikan oleh Ibu Leli kaitannya dengan pembelajaran yang memerdekakan. Bapak Ibu, saya ada pertanyaan. Kurikulum sekolah penggerak ini adalah kurikulum eh, dengan nuansa baru, di mana menekankan kepada kemerdekaan eh, peserta didik yang ada di kelas, Bu. Eh, Terus cara pelaksanaannya kami harus mengajar di kelas itu bagaimana Bu supaya anak-anak peserta didik kami itu benar-benar merdeka. Apakah anak tidak boleh anak diperbolehkan untuk bertanya segala keinginannya atau bagaimana Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena mengingat waktu moderator ya, saya Ya, langsung ambil lagi yang moderator ya. Ya, ya baik. bagus ya. Apakah ada teman-teman yang lain dari Bapak Ibu guru yang lain yang mau menjawab dulu? Coba Bu, kita Baik. mencoba Bu. Oh, Pak Woko. Ya, terima kasih. Ya, saya batasi waktunya 1 menit saja Pak Woko ya. Ya, Baik. ya, Bu. Ya. Oke Tidak Bu, merdeka, ya. mengingat kita itu adalah kurikulum bernuansa yang baru, di mana adalah di sini antara guru dan siswa dibebaskan untuk menggali materi-materi yang sudah ada, terutama di lingkungan sekolah sekitar, maka alangkah bagusnya itu dipersilahkan. Jadi silahkan guru dan siswa untuk menggali materi-materi yang ada, supaya gimana karena guru dan siswa itu hidup di lingkungan sekitar. Nah, silakan untuk guru dan siswa itu untuk dalam proses belajar mengajar itu bisa dilaksanakan di luar maupun di dalam kelas. Nah, untuk masalah materinya ya dipersilahkan ya, sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Woko ya. Baik, jadi Bapak Ibu, itu tadi yang disampaikan, pendapat yang disampaikan oleh Pak Woko ya. Jadi bahwa dalam Merdeka Belajar ini siswa diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengakses ya, untuk belajar dari berbagai sumber ya, dan untuk bertanya ya seluas-luasnya. Nah, yang penting pertanyaannya itu pada koridor sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, jadi Terima kasih Bu. iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, itu tadi paparan materi sedikit yang saya sampaikan. Jadi kita merefleksi sedikit ya apa yang telah kita sampaikan pada hari ini. Jadi diharapkan pada kegiatan in-house training ini, pada materi sesi ini adalah Bapak Ibu itu mampu memahami kerangka kurikulum dari Merdeka Belajar, kurikulum dengan paradigma baru. Kemudian mampu menyusun ya kurikulum di tingkat satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian ya tentu mampu melaksanakannya nanti, itu yang diharapkan. Jadi tujuan kita IHT ini ya kita mempelajari teori, langsung mempraktikkan dan langsung membuat supaya bisa begitu ya, supaya tidak baik Bapak Ibu, itu tadi ya yang sudah disampaikan. Demikian paparan saya. Jadi di akhir kata ya saya ucapkan pada Bapak Ibu selamat untuk mengerjakannya dengan benar, dengan baik, supaya nanti kurikulum Merdeka Belajar ini bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Demikian, selamat siang untuk Bapak Ibu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bu.